Itu men, jadi apa, seiring berjalannya waktu gitu ya, untuk yang apa, contohnya flat earth ya misalnya gitu, yang tadinya bego amat sih, masa bumi datar gitu kan, udah tahu segala macam bulat ini itu, tapi tetap harus dipikirin gitu, siapa tahu takut kita yang salah gitu, bisa jadi kan men. Iya kan, kayak mengesampingkan masalah flat earth tetapi opini orang gitu. Jangan langsung ngejudge kalau ini Iya, bego gitu kan. itu gitu, jadi kayak apa ya, itu si Edwin Aldrin sama siapa satu lagi, Neil Armstrong. Neil Armstrong ke bulan gitu, itu ya maaf maaf kata sampai apa, di titik ini gue mulai gak percaya gitu, kalau 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 beneran ada manusia sampai ke bulan gitu. Kenapa nggak ada ketiga kalinya, kedua Kenapa nggak kalinya? ada kedua kali, tiga kali? Cina nya teknologi tinggi, uang banyak segala macam. Kenapa nggak pernah tertarik untuk pergi ke bulan gitu? Itu Ini kita pengaruh apa sih? Kok ngomongnya pengaruh serius? pengaruh kopi kali kan. Jadi gitu, jadi kayak apa ya? Jangan terlalu apa ya? Jangan terlalu menghakimi opini orang. Gitu. Kayak dulu kan pernah ada tetangga nih, tetangga yang bujangan tuh ngontrak rumah dekat rumah gitu. Si siapa namanya? Om siapa? Beno kalau salah namanya tuh. Om Beno itu. Dia nama menuju. Ramanuju kan? Dulu masih sama Ali itu gitu. Si Om Beno ini paling nggak percaya sama, nggak mungkin gitu, manusia menginjakan kaki di bulan. Lihat tuh Bri, bulan tuh gitu. Itu bulan loh, terus orang nginjek kaki di bulan, nggak mungkin, gua nggak percaya gitu. Itu keinget omongan Om Beno sekarang gitu. Ya, bisa jadi gitu tuh, udah katanya udah diakui kalau foto-foto yang beredar di bulan itu bukan bener-bener di bulan katanya gitu. Kata siapa? Kata NASA sih, Di mana? pemerintah. Ya, Kata, denger kata baca, orang. dengar gitu. Ya gitu, jadi kayak misalnya kayak urusan hantu segala macam, sebenarnya jangan ngejudge, mana ada sih hantu segala macam ini itu, jangan menghakimi dulu gitu. Pendapat orang tuh bisa ada kayak ini, hmm, Antartika. Antartika tuh katanya menyimpan banyak misteri, kenapa sih di situ dijagain bener-bener ketat, jadi ada beberapa wilayah yang eh, apa, wilayah udaranya steril, sama sekali nggak boleh ada pesawat di atasnya, sama sekali nggak boleh ada pesawat terbang di atasnya, Emang dijaga. iya. Iya men, ada itu apa itu tuh, ada sumbernya terpercaya, nggak tahu di mana ya, lupa ngomongnya. Ini di sini ada dua hal yang harus di ini clear-clearkan. Satu, sumbernya yang bisa terpercaya, tapi terpercaya tidak tahu di mana. Itu dua hal yang Ya, kontradiktif. bingung juga menyebut sumbernya gitu. Itu ada beberapa wilayah Antartika itu yang nggak boleh dimasukin orang, dijaga sebegitu ketatnya gitu. Kenapa sih, ada apa sih di situ? Dan emang apa sih ya, untuk urusan teknologi ke arah sana, semua negara jaga jaga informasinya masing-masing kalau urusan itu ya. Berarti percaya sama ini ya, teori konstipasi Wahyudi ya. Wahyudi. Wahyudi sembelit gitu. Itu jadi jangan apa ya, jangan 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 terlalu memandang sebelah mata setiap opini yang berlawanan sama opini kita gitu. Itu sih men. Enggak lah. Kalau kalau flat earth kan kalau belum pernah dapat Ya, materi kuliah penginderaan jauh, iyalah flat earth bisa lah gitu. situ kan kuliahnya IPA, kalau saya kan ekonomi men. Jadi ya wajar lah ya. Dan emang ada buktinya men, bukti sahih. Ya Bener ya? ada, bagaimana pencitraan kita melihat dari satelit itu seperti apa. Kalau dulu kan belajarnya kan itu tata guna lahan, gimana sih konversinya dari hutan menjadi lahan pertanian. Itu kan ditembaknya dari satelit dan itu datanya kan diupdate per bulan itu atau per minggu gitu kan. Dan itu memang satu ada orbit bumi kan. Dan dilihat emang seperti itu gitu loh. Bahwa bumi itu memang bulat ya, ya itu pembuktiannya. Tapi kalau untuk bulan mungkin ya aku juga nggak tahu ya, kalau untuk bulan sebagian masih kurang percaya juga sama yang pendaratan di bulan itu. Karena kan Teman-teman, perkenalkan teman saya Rai, lulusan meteorologi dan agrofisika, Institut Pertanian yang ada di Bogor. salah satu Salah itu, satu salah satu institut pertanian yang ada di Bogor. Satu-satunya. Jadi gitu ya men. Jadi benar-benar ada buktinya ya. ya kalau kalau flat earth ya enggak lah. Cuma kalau
di bulan itu perlu pembuktian lebih lanjut. Kenapa? Betul tadi itu, kayak tadi itu ada kenapa sih nggak kedua kali, ketiga kalinya? Terus Nah, itu men. kalau secara saintifik itu kan eh, gini, kita kalau 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 berjemur deh, Ya. kena matahari deh, panas nggak? Panas men. Panas kan? Terus kenapa kita bisa nggak kebakar? Misalnya itu nggak langsung kebakar. Karena jauh men mataharinya. Satu, jauh. Kedua, karena kita melepaskan kembali radiasi itu kan. Artinya jumlah panas yang kita terima sama yang kita lepaskan diserap sama lingkungan, itu kita masih bisa hidup. Bayangkan kalau misalnya kayak di bulan yang tidak ada atmosfernya, yang nggak ada lingkungan yang menyerap lagi kembali radiasi itu kayak besi dipanasin terus menerus, merah terus meleleh kan. Ya. Logikanya kayak gitu aja. Oke. Untuk dari sisi ilmiahnya gitu. Nah, terus yang tadi masalah hantu. Nah, masalah hantu sendiri kan Bri sendiri cerita horor. Ya. Kalau sikapnya Bri terhadap hantu atau hantu beneran gimana? Ada nggak sih hantu beneran itu? Salah satu idola gue men. Salah satu idola gue di dunia apa ya namanya? Dunia labil, dunia nggak jelas gitu ya. Ya Itu namanya Otong Koil. Oh, kirain Eroselon saya. Bukan. Otong Koil. Jadi si Kang Otong ini kadang-kadang tuh pikirannya tuh sama kayak lu gitu men. Yang keluar dari mulut itu kadang-kadang mengagetkan gitu. Jadi kemarin tuh barusan dengar Kemarin apa barusan? Ya beberapa minggu yang lalu lah itu ada si Kang Otong Koil tuh ngomong selama kalian hidup di Indonesia jangan ngaku-ngaku orang Indonesia yang masih hidup di Indonesia lah kalau masih nggak percaya mistis, hantu, santet dan sebagainya. Nah, itu masuk akal kan? Itu omongan yang masuk akal dan nggak bisa dipungkiri itu kalau kayak gitu-gitu kan ada ya men. Dari zaman dulu juga ada. Jadi kalau disuruh pernah ada juga yang bilang pokoknya kalau ada orang yang bisa nunjukin gua hantu di depan mata gua, itu biaya hidupnya bakal gua jamin selama 6 bulan ke depan. Ada sampai segitunya men, orang sombong gitu. Entah itu hitungannya skeptis atau enggak, tapi kok manusia bisa sombong itu gitu. Kalau dari pengalaman gue sendiri, sebenarnya setiap orang itu sebenarnya udah pernah, atau kalau sadar nggak sadar itu udah pernah lihat yang kayak gitu-gitu. Jadi benda-benda atau sosok-sosok yang kasat mata. Tak kasat mata atau kasat mata sih kan? Saya sih nggak. Kalau kasat mata tuh terlihat oleh mata. Berarti ini tak kasat mata. Jadi sebenarnya orang-orang tuh ada yang lihat. Nah, yang membedakan orang itu mau mengignore, mau nggak peduli, mau dipeduliin, mau dipikirin atau enggak, itu masalahnya. Orang itu sadar atau enggak kalau ngelihat hal-hal kayak gitu. Ada yang banyak yang nggak sadar, banyak. Kayak lagi jalan di mall segala macam, tiba-tiba ada suara manggil atau suara apa, terus nengok kok nggak ada yang suara, nggak ada siapa-siapa segala macamnya, itu common lah, itu banyak kejadian lah. Jadi gitu. Jadi kalau hantu jin segala macam itu pasti ada. Kalau itu pasti ada, yakin ada gitu. Tapi banyak orang yang nggak percaya, terserah, itu opini mereka kan. Iya. Kalau menurut gue sih itu sama kayak gini. Gimana? Kalau di dunia digital tuh ada piramida namanya data, information, knowledge sama wisdom. Artinya men? Artinya agak kaku sih ngomong serius. Data itu kan artinya kita setiap saat dapat data lah gitu kan. Tapi data itu belum tentu berarti buat kita kalau kita belum bisa memberikan konteksnya. Belum bisa ngolahnya gitu? Iya, belum lihat datanya gini. Kalau misalnya ada angka nih, ya. Dia ada angka naik atau turun, itu cuma data aja, nggak kebaca. Tapi begitu kita memberikan konteks bahwa
oh ini adalah misalnya penjualannya naik, baru menjadi informasi di situ Ya. konteksnya gitu kan. Dari setiap kita mengolah informasi bahwa misalnya hari ini ternyata penjualan segini, besok misalnya penjualan segitu, atau apapun lah kayak gitu, Itu kumpulan dasarnya data, informasi ya. itu kan tadi data Ya. ditambahkan konteks jadi informasi. Informasi ini dikumpulkan lagi dengan pengalaman itu menjadi knowledge. Knowledge itu pengetahuan, ya kan? Oke. Nah, oh kita tahu bahwa di bulan Mei penjualan naik atau di setiap Lebaran penjualan itu pasti naik Karena datanya ada dong. berdasarkan informasi tadi menjadi pengetahuan buat kita. Jadi kalau misalnya kita mau jualan, baiknya sebelum Lebaran misalnya pas puasa, karena itu biasanya orang beli. Akhirnya dari information jadi knowledge, Oke. ya kan? Dari knowledge baru menjadi wisdom, kebijakan gitu, kebijaksanaan gitu kan. Jadi kesimpulannya seperti apa ya? Karena kita terus berulang setiap tahun mengelola knowledge tadi kan ya. Akhirnya kita jadi wisdom. Oh ya baiknya stok dikurangi kalau misalnya di bulan Januari, karena biasanya orang habis-habisan belanja di bulan Desembernya pas pergantian tahun gitu kan, dan pasar biasanya bergerak turun. Nah itu piramidanya tadi, pertama data, information, knowledge, sama Wisdom. Nah kemudian juga berkaitan dengan informasi tadi, sebenarnya kita tidak ada satu buku namanya Falsafatuna yang nulis itu salah satu sufi kalau nggak salah. Itu di Falsafatuna itu dibilangin bahwa kalau kita belum tahu benda itu, maka kita tidak melihat benda itu. Contohnya, ya, ketika penduduk Indian, Native American, ya, orang Amerika asli, melihat perahunya si Columbus atau Magellan, ya, itu dia nggak tahu kalau itu perahu. Harusnya ke Cina tapi ngasar ke sana ya. Iya, itu bukan perahu buat mereka. Karena buat mereka perahu itu adalah yang kayak kecil-kecil gitu, bukan kapal itu. Mereka nggak tahu benda itu apa. Sampai akhirnya mereka turun dan tahu itu, dikasih tahu bahwa ini adalah kapal. Sama dengan kayak tadi. Orang yang nggak percaya dengan hantu, mungkin dia tidak sadar bahwa sebenarnya yang pernah dia lihat adalah hantu, karena dia tidak memberikan konteks di situ bahwa ini adalah hantu. Itu maksudnya itu men. Itu. Jadi bukan perkara percaya atau enggak, tapi menurut gue itu masalah sadar atau enggak, itu aja. Dan mau menerima informasi itu atau enggak, itu aja sih sebenarnya. Ya, dan biasanya kalau orang nggak tahu, orang yang paling berani itu adalah orang yang nggak tahu. Iya, benar. Ya, itu. Misalnya di suatu tempat nih, jalan gelap, kan kita nggak tahu di situ angker, kita biasa gitu kan, jalan normal aja biasa kan. Tapi kalau yang tahu itu angker kan takut. Iya. Tiba-tiba merinding gitu kan. Itu. Jadi konteksnya ya untuk masalah hantu atau enggak ya menurut gua gitu. Tergantung kepada dan individualnya kan. Iya. Dan bentuknya pun menurut pengalaman tuh bentuknya di luar. Kalau yang apa? Menurut gue juga tingkat kesensitifan orang terhadap hal kayak gitu tuh ada levelnya gitu. Ada yang kalau bisa level 1 sampai 5 mungkin. Untuk yang level 1 mungkin untuk yang level 1 menurut gue ya, untuk yang level 1 sampai 3 yang terlalu sensitif gitu, itu bentuknya itu sesuai dengan ada di pikiran dia gitu. Kalau dia berpikir kalau itu bentuknya kuntilanak, bentuknya pocong, jadilah mereka bentuknya itu. Tapi ada beberapa orang yang belajar untuk hal itu, didalami, ilmunya dipelajari lagi, tingkat kesensitifannya lebih diasah lagi, dan itu ada orang-orang kayak gitu. Dan bener ada. Itu mereka jadi lebih bisa untuk melihat wujud aslinya si jin ini gitu. Jadi kayak gitu. Menurut gua pengalaman. Kalau gue sih ngeliatnya kalau dari kacamata agama ya Islam lah gitu kan. Islam kan. Untuk Islam ya kita harus percaya sama hal gaib kan. Ya. Masuk di salah satu rukun iman kan. Dan itu saklek ya. Iya, saklek itu pasti ada gitu kan. Cuma betul, setuju. Itu menjawab pertanyaan, kenapa sih hantu Indonesia beda sama hantunya Amerika, hantunya Cina? Banyak ya kan? pertanyaan juga. Nah jawabannya gitu. Karena yang kayak tadi kayak lo jelasin tadi level 1 bahwa dia memberikan konteksnya bahwa yang begini ini bentuknya adalah kayak pocong berdasarkan kolektif mind-nya.
kesepakatan bersama di lokal itu bahwa pocong itu begini, hantu itu adalah pocong atau Jadi, kuntilanak. Jadi begitu. Kalau di Cina kesepakatannya kayak itu kan, yang suka di film Boboho itu, yang Loncat-loncat. vampir itu yang loncat-loncat itu kan. Terus Jadilah jidatnya itu. ditempelin apa tuh? Ya ditempelin koyo itu kan. Ah, ya jadi bentuknya kayak gitu kan. Iya. Sama satu lagi, ingat nggak Min waktu kita jalan ke Bali Nah ya. di salah satu hotel di Bali waktu itu deket Denpasar nggak salah ya? Ya. Hotelnya sepi, kosong, tamunya nggak terlalu banyak. Kita nginep 2 hari. 2 malam ya? Iya. 2 malam di situ si Ali, salah satu teman kita si Ali, sholat subuh. Terus ketika gue bangun, si Ali tuh setelah beres sholat kayak lagi berbincang sama siapa gitu di sebelah kirinya. Setelah selesai, gue tanya dong, Li, lu ngobrol sama siapa barusan? Biasa, penghuni sini. Emang ngobrol apa? Iya nanya-nanya. Kata saya, nanya apa? Kamu lagi ngapain? Kamu ngapain di situ? Sedang ngerjain apa sih? Gitu. Si Ali nerangin katanya, saya lagi sholat. Kewajiban umat Islam tuh sholat subuh. Emang kamu nggak pernah? Alhamdulillah. Jadi kamu nggak pernah ngeliat orang sholat? Belum? Gitu. Belum pernah. Ya itu tadi. Ya, mungkin si jin ini atau si hantu ini mungkin sebelumnya belum pernah, karena budaya dari Bali kan Berbeda kan. Di sana kan lebih mayoritas kan agamanya Hindu. Jadi mungkin si hantu ini, si jin ini belum pernah lihat orang sholat, makanya bertanya lah kayak gitu. Jadi intinya kayak gitu. Jadi mereka juga sebenarnya lebih ke lebih ke penghuni situ gitu. Apa yang mereka alami sehari-hari ya seperti itu. Gitu. Kalau kita kan kita percaya nih sama yang gaib Ya. Cuma kan keputusan tergantung kita gitu kan. Mau takut apa enggak gitu kan. Iya. Tapi kan dulu pernah hampir sampai pingsan itu. Sering men, sering. Kadang-kadang memaksa diri untuk pingsan tapi nggak pingsan gitu. Karena saking takutnya. Pingsan tapi nggak pingsan gitu. Itu kayak harusnya sih nggak takut ya, kayak bapak gue kan dulu pernah ngomong, nggak boleh takut sama setan, mana ada orang mati kecekek setan. Tetap aja takut gitu kan. Ya ada. Kan dulu kita pernah sharing kalau menurut gua yang gaib itu kayak software. Ya. Kita itu kayak hardware. Kalau di komputer ya itu hardware-nya, dunia kita dunia hardware, kayak memori, hard disk, terus ya CPU-nya lah gitu kan, yang perangkat kerasnya itu. Kalau yang gaib itu ya kayak software memang secara alaminya software itu tidak pernah bisa merusak hardware, tapi bisa mendorong hardware untuk merusak diri sendiri. Iya, paham ya, lengkap ya. Ya, contohnya kayak misalnya gini, kalau kita ngomongin manusia nih, mungkin harusnya tidak bisa dicekek gitu sama si hantu gitu kan, atau bagaimana, tapi misalnya kita nyetir nih, kita merasa ngelihat gitu kan, bahaya dong. Sebenarnya kita nggak apa-apa gitu kan, nggak akan sampai gitu, tapi karena kita ketakut-takutan akhirnya kita kehilangan kendali itu, sehingga misalnya nabrak segala macem gitu kan. Bener men, masuk itu. Jadi obrolan singkat kali ini lebih ke dasar-dasar perhantuan dan lebih ke menghargai opini orang mungkin ya. Iya betul. Jadi jangan terlalu menghakimi opini yang nggak sesuai dengan opini kita. Jadi ya belajar terbuka lah. Masing-masing aja open minded. Jadi intinya open minded kan seperti itu harus ya, bukan open minded yang biasanya lebih ke porno ya men. Iya. Itu open close men. Open. Jadi gitu. Jadi pembahasan kali ini diulang lagi men. Cukup sekian aja. Soalnya udah habis nanti topik berikutnya sampai ke obrolan kedua, ketiga, keempat. Oke. Jangan lupa subscribe, follow. Katanya nggak pakai. Nggak pakai gituan ya. Nggak pakai. Yeah. Follow akun Bristory aja di Instagram sama Twitter. Ya kalau mau subscribe boleh. Ya tega amat gak subscribe ya. Assalamualaikum. Padahal di awalnya nggak pakai salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.